Baik, perkenalkan nama saya Yohi Purba. Di sini saya akan menjelaskan peristiwa dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, revolusi sosial. Peristiwa yang melibatkan gerakan dari berbagai daerah untuk mengubah struktur sosial penguasa lama setelah kemerdekaan. Yang baru, pergolakan melawan tentara asing, rakyat Indonesia menghadapi tentara sekutu dan Nica yang datang untuk mengembalikan kekuasaan Belanda. Perebutan senjata pengalihan kekuasaan dan perjuangan Indonesia merebut senjata dari tentara Jepang yang telah kalah dalam Perang Dunia Kedua. Kedatangan sekutu dan Nica. Sekutu datang ke Indonesia dengan membawa Nica atau Netherlands Indies Civil Administration untuk memulihkan kekuasaan kolonial Belanda. Setelah itu terjadilah pertempuran yang dilakukan di berbagai negara, di berbagai daerah. Yang pertama, pertempuran 5 hari. Pertempuran 5 hari di Semarang, Surabaya, Yogyakarta, dan di Bireun. Pertempuran besar ini di berbagai kota sebagai bentuk perlawanan rakyat Indonesia terhadap pasukan asing. Yang kedua, pertempuran Medan Area. Pertempuran Medan Area melawan tentara sekutu Nica yang ingin merebut kembali wilayah tersebut. Lalu yang selanjutnya itu ada pertempuran Bandung Lautan Api. Perjuangan Bandung membakar kota untuk mencegah sekutu dan Nica menggunakan sebagai basis militer. Yang kedelapan, Palagan Ambarawa. Pertempuran di Ambarawa untuk melawan pasukan sekutu dengan dipimpin oleh Kolonel Sudirman. Yang selanjutnya ada pertempuran Surabaya. Pertempuran besar pada 10 November 1945 di Surabaya melawan pasukan sekutu yang kemudian diperingati sebagai Hari Pahlawan. Yang selanjutnya pertempuran Palembang. Perlawanan rakyat Palembang terhadap tentara Belanda dan sekutu. Yang selanjutnya ada Puputan Margarana. Pertempuran ini terjadi di Bali di bawah pimpinan I Gusti Ngurai melawan pasukan Belanda, di mana pasukan Bali berjuang hingga titik darah penghabisan. Dan pertempuran yang paling terakhir adalah pertempuran Makassar. Pertempuran Makassar adalah pertempuran rakyat Sulawesi Selatan di Makassar melawan pasukan Belanda. Dari peristiwa-peristiwa perang itu menunjukkan bahwa semangat perjuangan rakyat Indonesia untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dari ancaman Belanda itu sangat luar biasa dan sangat tidak bisa dinilai. Saya akan menjelaskan penjelasan singkat dari tahapan diplomasi dan peristiwa penting dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Dalam diplomasi itu ada perundingan antara lain. Yang pertama itu perundingan Linggarjati. Perundingan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan pengakuan Belanda atas kekuasaan de facto Indonesia di Jawa, Madura, dan Sumatera. Yang kedua, agresi militer Belanda 1. Serangan militer Belanda untuk merebut kembali wilayah yang dikuasai Belanda. Lalu yang ketiga ada Komisi KTN. Komisi bentukan PBB yang terdiri dari perwakilan Amerika Serikat, Australia, dan Belgia untuk memediasi konflik antara Indonesia dan Belanda. Perundingan selanjutnya setelah terjadinya Komisi KTN atau Komisi 3 Negara, terjadi lagi perundingan Renville. Perundingan yang difasilitasi oleh KTN menghasilkan kesepakatan yang menguntungkan Belanda dengan wilayah Indonesia yang semakin sempit. Lalu terjadi lagi agresi militer Belanda yang kedua. Serangan kedua Belanda yang bertujuan untuk menghancurkan pemerintahan Indonesia. Setelah itu, pemerintah Indonesia membentuk PDRI yang kepanjangan PDRI adalah pembentukan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang bertujuan untuk jaga-jaga ketika presiden yang ditangkap akan dibunuh atau dimutilasi.
Pemerintahan darurat Indonesia dibentuk di Bukit Tinggi untuk mempertahankan kelangsungan Republik saat Yogyakarta diduduki Belanda atau dikuasai oleh Belanda pada saat itu. Setelah terjadi pembentukan PDRI, terjadi lagi konversi inter-Asia. Pertemuan di inter-Asia ini terjadi pertemuan negara-negara Asia yang mendukung perjuangan Indonesia untuk kemerdekaan. Setelah itu, dari situlah muncul serangan umum 1 Maret. Serangan yang terjadi di Yogyakarta yang menunjukkan bahwa kekuatan Indonesia masih ada meskipun ibu kota telah diduduki Belanda. Jadi tujuan dari serangan 1 Maret itu adalah untuk menunjukkan kepada dunia bahwa pemerintahan Indonesia atau kekuasaan dan tentara Indonesia masih ada, bukti bahwa Indonesia masih ada. Lalu tadi KTN itu, Komisi 3 Negara berubah menjadi UNCI atau Komisi 3 Negara menjadi United Nations Commission for Indonesia untuk terus memediasi konflik Indonesia-Belanda. Lalu terjadilah perundingan terakhir yang disebut Romroyen. Kesepakatan dari Romroyen ini terjadilah kesepakatan antara Belanda dan Indonesia yang menghasilkan penghentian agresi militer dan kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Jadi, Romroyen ini adalah perundingan yang sangat menguntungkan bagi Indonesia karena terjadinya kesepakatan antara Indonesia dan Belanda yang menghasilkan penghentian agresi militer dan pengembalian pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta. Lalu setelah Romroyen terjadilah lagi KMB atau Konferensi Meja Bundar. Perundingan ini terjadi di Den Haag yang menghasilkan pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Setelah dibentuknya RIS, lalu RIS dirubah menuju NKRI karena proses transisi dari sistem federasi RIS menjadi Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada tahun 1950. Karena RIS itu adalah Republik Indonesia Serikat yang dibentuk oleh sekutu pada saat itu. Jadi intinya dari peristiwa atau konferensi-konferensi yang ada, yang paling menguntungkan bagi Indonesia adalah Konferensi Meja Bundar karena disitulah pengakuan kedaulatan Indonesia oleh Belanda dan pembentukan Republik Indonesia Serikat. Lalu RIS itu diubah lagi menjadi NKRI agar dunia mengakui bahwa Indonesia itu bukan buatan atau negara buatan negara lain. Jadi dari peristiwa-peristiwa ini dapat kita simpulkan upaya diplomasi dan perjuangan untuk mengkukuhkan kedaulatan Indonesia di mata internasional itu sangat luar biasa dan sangat banyak proses-proses yang dilalui. Terima kasih. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.